Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu di program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bertobat, percaya, dan lahir baru yang akan saya sampaikan secara garis besarnya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, terdapat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yaitu katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang perintahkan kepada seluruh umat manusia untuk bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat adalah mengambil keputusan di dalam batin kita, di dalam hati kita ini, lalu berbalik 180 derajat menuju kepada hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Itu bertobat. Sedangkan percaya adalah seseorang percaya bahwa ada Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, yang tidak terbatas keberadaannya, dan percaya bahwa Allah pasti memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Allah yang luar biasa itu, ada disediakan tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Sedangkan lahir baru itu apabila orang tersebut sudah bertobat, kemudian dia sudah percaya, maka Allah Roh Kudus dan firman Allah datang, bekerja dalam hidupnya, mengubah kehidupan yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup yang mati dalam dosa menjadi hidup di dalam Yesus. Dia menjadi ciptaan baru. Puji Tuhan. Nah, kenapa sampai Yesus memerintahkan untuk setiap orang harus bertobat dan percaya kepada Injil? Injil itu bicara tentang kabar baik, tentang Yesus yang datang sebagai juru selamat dunia ini. Jadi Yesus perintahkan bertobat dan percaya karena Yesus tahu persis bahwa seseorang harus mengalami pertobatan yang benar sebelum ia memiliki iman yang benar. Jadi kalau orang itu mau memiliki iman yang benar, dia harus mengalami yang namanya pertobatan yang benar. Sebab tanpa pertobatan yang benar, tidak mungkin orang untuk mempunyai iman yang murni dan tulus. Nah, perintah yang Yesus sampaikan ini dilakukan oleh Paulus, yang dia katakan bahwa dia selalu atau senantiasa bersaksi tentang pertobatan dan percaya ini, yang terdapat di dalam Kisah Rasul. Kita lihat Kisah Rasul pasal 20, Kisah Rasul 20, ayatnya yang ke-21. Paulus katakan begini, Kisah Rasul 20 ayat 21. Aku, itu Paulus, senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang dilakukan senantiasa atau selalu oleh Rasul Paulus. Karena dia tahu ini adalah perintah daripada Yesus, supaya di mana-mana orang semua harus bertobat dan percaya kepada Injil. Maka Paulus sampaikan kesaksian ini juga, bahwa supaya semua orang, yaitu mau dia orang
apa di sini dikatakan, mau dia orang Yahudi atau mau dia orang Yunani, pokoknya semua harus bertobat, yaitu berbalik kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang Paulus juga mengerti bahwa salah satu penyebab mengapa banyak orang Kristen kurang stabil dalam iman atau tidak kuat dalam perjalanan imannya di dunia yang gelap dengan dosa ini adalah penyebabnya karena mereka tidak mengalami pertobatan yang benar sesuai firman Tuhan. Mereka berusaha membangun iman mereka tanpa terlebih dahulu meletakkan pertobatan yang benar sebagai dasarnya. Jadi dalam kita menjalankan iman kekristenan kita, maka adalah sangat penting kita harus mempunyai pertobatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu kita mengambil keputusan di dalam batin kita. Bahwa saya akan berbalik, maka kemudian kita ambil tindakan nyata untuk berbalik 180 derajat menuju kepada hidup kekal bersama dengan Yesus. Proses ini adalah dikerjakan oleh Allah sendiri. Tetapi kita sebagai manusia diberikan kesempatan untuk memilih apakah kita mau ikuti atau kita tidak mengikutinya. Salah satu contoh tentang bagaimana akibat daripada seseorang yang belum bertobat sudah percaya kepada Yesus. Nah, saya ajak kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 mulai. Berbunyi demikian. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Simon ini seorang ahli sihir. Dia melakukan sihir tentunya dengan kekuatan daripada iblis, kekuatan kegelapan. Orang banyak, besar, kecil, kaya, raya itu tertarik untuk mengikuti dia. Bahkan mereka katakan bahwa orang ini adalah kuasa Allah. Padahal bukan. Padahal itu kuasa daripada si iblis. Masuk kita di ayat yang 12. Tetapi sekarang ketika ini ditulis, sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ini semua mereka, semua orang datang, kemudian mereka percaya kepada apa yang diberitakan oleh Filipus. Dia beritakan Injil. Dan ada satu orang yang ikut di dalam kelompok itu, yaitu Simon sendiri juga, si tukang sihir tadi itu, menjadi percaya. Ya, dia percaya, ya betul, oh Yesus itu Tuhan. Kemudian, di sini dikatakan, dia menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa atau selalu bersama-sama dengan Paulus. Dia ikut timnya Paulus untuk penginjilan, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi pada saat Filipus dan timnya mengadakan penginjilan, maka terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga orang-orang termasuk Simon, si tukang sihir ini, yang menyatakan diri bahwa dia sudah percaya, sudah tergolong orang percaya, dia juga takjub dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, peristiwa ini terjadi di Samaria. Tokoh-tokoh agama saat itu yang
ada di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi lihat di Samaria. Apa betul terjadi mujizat yang besar itu? Nah, setibanya si Petrus dan Yohanes di Samaria, mereka melihat, oh, pelayanannya seperti ini. Ayat 15 katakan, setibanya di situ, di Samaria, kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Mereka sudah percaya, tapi belum beroleh Roh Kudus. Makanya Petrus dan Yohanes berdoa buat mereka. Ayat 16 katakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan, tumpang tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Luar biasa. Percaya, terima Roh Kudus. Sudah terima Roh Kudus. Ketika Simon, si tukang sihir ini, melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Sogok, ya, sogok pada mereka. Rasul Petrus dan Yohanes ini berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah, karunia yang Tuhan berikan, ya. Allah Bapa mengaruniakan Yesus. Orang percaya pada Yesus selamat. Yesus mengaruniakan Roh Kudus. Orang yang kaya dengan Roh Kudus dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus itu Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia Roh Kudus. Dianugerahkan semuanya. Tertariklah si Simon ini, si tukang sihir. Dia mau beli, dia mau sogok pakai uang. Marahlah Petrus dan Yohanes. Karena karunia Tuhan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok. Ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Simon Petrus yang penuh Roh Kudus, dan ketika mereka mendoakan orang-orang bisa penuh Roh Kudus, punya karunia-karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus, dia mengetahui karunia untuk mengetahui orang lain. Dia lihat bahwa hati daripada Simon tidak lurus di hadapan Tuhan. Itu tidak lurus berbicara tentang memiliki iman yang tidak benar dan iman yang tidak tulus. Kenapa? Karena tidak mengalami pertobatan yang benar sesuai firman Tuhan. Kita lihat di ayat 22. Kata Petrus dan Yohanes kepada si Simon tukang sihir itu. Ayat 22. Jadi, bertobatlah dan dari jahatmu itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat Yohanes dan Petrus melihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ini Simon. Sudah percaya, malah dia dibaptis. Tidak ada orang tahu. Dia sudah senantiasa ikut dengan tim penginjilannya Filipus. Tidak ada orang tahu bahwa sihirnya itu masih ada. Ketika datang namanya Petrus dan Yohanes yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam urapan kuasa Roh Kudus bisa melihat isi hati daripada Simon si tukang sihir itu. Apa isi hatinya? Isi hatinya dikatakan tidak lurus di hadapan Tuhan dan penuh dengan kejahatan. Niat hatinya penuh dengan kejahatan. Di sini bisa kelihatan. Orang yang belum mengalami pertobatan yang sejati, maka dia tidak akan memiliki iman yang murni. Makalah sangat penting apa yang Yesus perintahkan. Bertobatlah dan percayalah kepada
Injil. Bertobat dulu, tinggalkan semuanya yang lama-lama yang penuh dengan dosa, dengan sihir-sihir tadi itu, kemudian berbalik ikut Yesus. Ikut Yesus. Makanya tadi di Paulus dikatakan bahwa salah satu penyebab mengapa banyak orang Kristen kurang stabil dalam imannya atau tidak kuat, tidak teguh dalam imannya adalah karena tidak mengalami pertobatan yang benar sesuai firman Tuhan. Mereka berusaha membangun iman mereka tanpa terlebih dahulu meletakkan pertobatan yang benar sebagai dasar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun engkau saat ini sekarang mungkin sudah melayani Tuhan, mungkin engkau sudah sering kali melakukan hal-hal yang baik sekalipun, tetapi kalau engkau belum mengalami pertobatan yang benar, yaitu ambil keputusan di dalam hatimu, dalam batinmu, kemudian berbalik 180 derajat menuju kepada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dan semua ini terjadi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Maka saudara boleh ambil keputusan sekarang ini. Segera ambil keputusan dalam hatimu. Saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan segala hidup yang lama. Segala hal-hal yang bersifat dosa. Hal-hal yang bersifat tidak benar. Melanggar. Saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Selanjutnya saya ajak kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-44. 6 ayat 44 berkata begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus, artinya bertobat dan percaya kepada Yesus, bahkan lahir baru, kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ditarik oleh Bapa ini berbicara tentang proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Ketika Roh Kudus dan firman Allah bekerja dalam kehidupan seseorang, kemudian orang ini mulai meresponi firman Allah itu, lalu Roh Kudus kerjakan dalam hidupnya, maka timbullah suatu niat dalam hatinya bahwa saya mau berbalik, tinggalkan hidup lama, menuju kepada hidup kekal bersama Yesus. Saya mau percaya bahwa Tuhan itulah juru selamatku. Dia itu adalah Tuhanku. Yang mana di dalam Roma pasal 10 berkata begini. Roma 10 berkata ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini, pekerjaan ini dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 3 tentang Nikodemus yang ketemu dengan Yesus, itu percakapan mereka berdua itu sangat jelas. Yesus katakan di dalam ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Jangankan masuk kerajaan surga, melihat kerajaan surga tidak dapat. Kalau tidak dilahirkan kembali. Ayat 5 katakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini Alkitab. Jika seorang tidak dilahirkan oleh firman dan roh, oleh air dan roh kudus, firman dan roh kudus, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan oleh firman dan roh kudus, itu dilahirkan dari atas. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengalami tarikan daripada Roh Kudus dan firman Allah supaya
datang kepada Yesus dengan bertobat dan percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah orang itu tiba-tiba bertobat dan percaya? Harus ada penyelesaiannya, harus ada orang yang datang. Di dalam di dalam Roma pasal 10 berkata begini. Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi harus ada orang yang memberitakan. Bagaimana? Ayat 15 selanjutnya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi harus ada orang yang diutus untuk memberitakan Injil keselamatan. Yang mana Yesus sudah perintahkan tadi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi harus ada orang yang memberitakan. Memberitakan Injil. Itu maka sangat penting penginjil-penginjil untuk beritakan Injil. Supaya banyak orang bisa terima Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Puji Tuhan. Disinilah letak proses ditariknya seseorang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Lalu Alkitab katakan terjadi dalam dirinya karya Roh Kudus dan firman Allah bekerja merubah hidupnya sehingga hidup lama menjadi hidup baru. Orang tersebut yang mati secara rohani dibangkitkan menjadi ciptaan baru. Itu namanya lahir baru, dilahirkan dari atas. Tetapi harus ada orang yang memberitakan Injil itu. Nah, untuk memberitakan Injil ini tidak serta-merta orang langsung menyampaikan. Orang tersebut harus mengalami juga namanya bertobat yang benar, lalu memiliki iman yang murni dan tulus sesuai dengan pertobatan itu, dan dikerjakan oleh Roh Kudus, dia menjadi ciptaan baru. Dia lahir baru, kemudian tumbang tangan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, Alkitab katakan, Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan karena kita mengerti firman Tuhan orang otak kita. Tetapi ada urapan dari Roh Kudus yang memampukan kita. Karena dalam mengadakan penginjilan ini, untuk supaya bisa bertobat dan percaya kepada Injil itu, maka ada benteng-benteng pertahanan, ada selaput yang menutupi orang itu untuk tidak percaya. Tetapi kalau Roh Kudus dan firman Allah bekerja, pasti terjadi. Memang krisis terbesar. Saya katakan krisis terbesar karena ini ada di dalam firman. Krisis terbesar dalam kehidupan seseorang adalah pada saat Roh Kudus mulai menarik orang tersebut untuk bertobat dan percaya. Pada saat Roh Kudus mulai menarik orang yang percaya, firman Tuhan masuk, ada dua respon yang harus dia kerjakan. Orang ini. Satu, bila ia menolak tarikan Roh Kudus tersebut, maka ia akan tetap terus menuju kepada kebinasaan. Dan akhirnya, binasa kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi, apabila ia menyambut tarikan Roh Kudus dan firman Allah, maka Roh Kudus dan firman Allah ini akan membawa dia kepada iman yang menyelamatkan, sehingga dia boleh masuk dalam karya Yesus, yaitu kasih karunia Tuhan. Karena Yesus sudah naik ke sorga, dia di sorga, itu dia menjadi imam besar agung kita. Dan di takhta kasih karunia Allah itu, Yesus yang adalah imam besar agung kita, selalu menganugerahkan kepada kita yang namanya kasih, sukacita, kesetiaan, kesembuhan, bahkan berkat-berkat berlimpah. Asal kita menyambut tarikan daripada firman Allah dan Roh Kudus. Bahkan kalau kita berjalan dengan setia, Alkitab menjanji akan dapat mahkota kekal selama-lamanya. Tetapi kalau kita tidak setia,
bahkan hidup dalam keduniawian karena pengaruh dunia yang begitu besar dalam hidup kita, kemudian kita gagal, maka itu namanya kita tidak selamat. Jadi percaya bahwa kalau kita bertobat, percaya lahir baru, maka kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus di sorga. Dia sudah naik ke sorga, dia sudah siapkan tempat buat kita di sorga. Ada tempat yang indah dan mulia di sana. Dan dia sebentar lagi akan datang kembali untuk menjemput kita yang setia kepada dia. Sebab itu pada saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau mengerti firman Tuhan ini, maka segera ambil langkah, bertobat percaya. Bahkan mohon biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus mengerjakan dalam hidupmu perubahan yang ajaib sehingga engkau bisa lahir baru. Setelah engkau lahir baru, Alkitab katakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dan dia dibawa ke surga, bertakhta di atas surga sana, maka kita juga dibangkitkan bersama dengan Yesus, didudukan bersama Yesus di takhta Allah di surga, dan kita menjadi warga negara surga. Tetapi semua itu kita harus kerjakan dengan setia. Apa itu setia? Taat firman Tuhan. Jangan terbawa kepada namanya duniawi, kedagingan, bahkan iblis. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mendengar dan mengikuti pelajaran firman Tuhan melalui video ini, lalu saudara-saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan berkaitan dengan topik yang baru saja didengar, maka pertanyaan-pertanyaan saudara tersebut dapat disampaikan melalui kolom komen yang ada di bagian bawah YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.